Jemaat, majelis jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara-saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, mari kita habiskan ibadah minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hosea 1 ayat 2 menjadi pembimbing bagi kita dalam ibadah minggu pagi ini. Demikian firman Allah ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea. Berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Saudaraku, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan menyertai kamu juga. Jiwa
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Kepada saudara dan saya yang telah diampuni salah dan dosanya, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Allah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Berdasarkan firman Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Sungguh indah kabar mulia, percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani 6 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan dibacakan demikian. Sebab Allah bukan tidak adil
sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur Tuhan perkenankan kita untuk bisa menerima firman-Nya dalam ibadah saat ini. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu. Di hari yang penuh sukacita ini, lewat berkat-berkat-Mu, kami kembali membawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Dengan percaya, lewat firman Allah di pagi ini, kami semakin disemangati untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan, sehingga Tuhan disenangkan dan kami pun diberkati. Oleh karena itu ya Allah, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Hosea pasal 1 ayat yang pertama hingga yang ke-9 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu, dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael. Dari aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo-Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia,
berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kami ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah umatmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan mempertemukan kita dalam ibadah saat ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita mengalami kasih karunia Tuhan. Sungguh-sungguh kita menikmati firman yang disampaikan kepada kita lewat bacaan Alkitab yang sudah kita dengarkan bersama. Dari kitab Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Dengan tema renungan kita di ibadah pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, manusia yang rentan. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang manusia, yang dimaksudkan di tema khotbah kita tentu mengarah kepada keadaan manusia yang cenderung degil atau nakal di hadapan Allah. Manusia yang selalu berlaku curang, manusia yang tidak setia. Kata rentan dipakai di sini. Manusia memiliki kecenderungan mudah melakukan kesalahan, yang biasa kita sebut melakukan dosa di hadapan Allah. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, bahwa kita mulai sadar bahwa kita sebagai manusia, kita rentan untuk melakukan kesalahan. Kita gampang atau mudah untuk melakukan kesalahan. Supaya apa yang kita sadari ini saudaraku, membuat kita mempersiapkan diri secara matang atau dewasa, baik di dalam berpikir, bertindak, bertutur kata, dan terlebih lagi di dalam berbuat. Tujuannya adalah supaya kita tidak selalu gampang atau mudah melakukan kesalahan di hadapan Allah. Karena kita sadar betul saudaraku, kondisi yang demikian sangat dibenci Tuhan, sangat tidak disukai oleh Tuhan, sangat dibenci oleh Allah. Sebab yang Tuhan suka adalah ketika kita manusia yang sudah diciptakan seturut segambar dengannya, seperti yang ditulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, yang kemudian menetapkan kita sebagai ciptaan yang termulia. Yang harus ada pada kita adalah kebaikan atau berbuat baik, bukan kejahatan atau berlaku atau berbuat dosa. Tidak saudaraku. Kita belajar dari Adam dan Hawa. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka dilempar keluar dari Taman Eden. Kita belajar dari Kain. Ketika dia berlaku jahat terhadap adiknya Habel, dia menjadi orang asing di hadapan Allah. Dan hari ini saudaraku, kita belajar dari bangsa Israel. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal, bangsa yang suka memberontak di hadapan Allah. Kita lihat dalam bacaan Alkitab saat ini, bagaimana Israel bisa kita katakan dijadikan alat untuk membuktikan akan kebencian Allah kepada orang-orang yang jahat. Semua ini karena Israel tidak pernah mengikuti perintah Tuhan. Malah mereka membuat berhala atau menyembah berhala.
yang sangat mendukakan hati Tuhan. Ini saudaraku yang mau dikisahkan lewat kehadiran Hosea di dalam bacaan kita saat ini. Kalau kita lihat judul bacaan kita dikatakan begini saudaraku, keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Allah memerintahkan Hosea untuk mengawini seorang perempuan sundal, ini kata yang dipakai dalam bacaan kita, yaitu Gomer. Sebagai bukti bahwa Allah kelak tidak akan menyukai keturunan Israel yang lahir dari keluarga Hosea. Kita ikuti bacaan Alkitab kita dari ayat 1 sampai 9. Ada 3 anak yang dilahirkan Hosea dari perempuan sundal ini, yaitu Gomer. Dan setiap anak mewarisi keturunan yang tidak disukai oleh Allah. Karena apa? Karena dosa telah menguasai kehidupan mereka. Saudaraku, bisakah kita bayangkan kalau kemudian saya dan Bapak Ibu hanya karena dosa yang gemar kita lakukan, yang menjadi kebiasaan yang berulang-ulang kita lakukan, artinya tidak ada insaf di sana, tidak ada kesadaran untuk sadar di sana, untuk kembali dari yang jahat menjadi yang baik. Lalu kemudian Allah tetapkan kita sebagai keluarga atau keturunan yang dibenci oleh Allah. Bisakah kita bayangkan saudaraku, kalau kemudian Allah katakan bahwa kita dan keluarga kita adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Akan kemana kita saudaraku? Apakah kita akan mampu bertahan hidup dalam kekuatan kaki kita untuk menepaki kehidupan yang Tuhan anugerahkan? Sampai berapa lama saudaraku kita harus mengembara dalam dunia ini supaya kita katakan saya bisa tanpa Allah? Tidak saudaraku, satu saat kita akan kembali ke hadapan Allah. Dan ketika kita ada di hadapan Allah, yang terjadi pada kita adalah kita tidak mendapatkan perhatian Allah, kita tidak mendapatkan kasih Allah. Tetapi sebaliknya, di hadapan Allah kelak kita akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Karena bagaimana mungkin saudaraku kita bisa mengalami cinta Allah kalau Allah membenci kita karena dosa kita, karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang selalu kita lakukan dari waktu ke waktu. Karena itu saudaraku, mari kita belajar dari firman Allah di pagi ini. Semangati diri kita kembali, prepare diri kita kembali, bangun iman kita kembali, tinggalkan kebiasaan lama kita, tinggalkan hal-hal yang buruk yang selalu kita lakukan. Kembali ke jalan Tuhan saudaraku. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan berkata, Tuhan masih mau menjumpai kita. Artinya Tuhan masih mau memanggil kita untuk memperbaiki diri kita. Dia tidak memerintahkan kita seperti memerintahkan Hosea untuk mengawini perempuan yang tidak benar, supaya melahirkan keturunan yang tidak benar atau keturunan dibenci oleh Allah. Tidak. Tapi hari ini saudaraku, firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita diberikan ruang dan kesempatan oleh Allah untuk membenahi dan memperbaiki hidup kita. Bukankah ini baik saudaraku? Mari, jangan kita bantah-membantah dengan Allah. Jangan kita nimbang sana nimbang sini. Ambil keputusan, bangun komitmen. Hari ini kita mau berjalan-jalan Tuhan, supaya Tuhan disenangkan. Dan bila Tuhan disenangkan, kita akan diberkati olehnya. Dan berkat Allah itulah saudaraku yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, yaitu yang kita inginkan untuk bisa menikmati kebahagiaan sempurna di sorga, di rumah Bapa yang kudus. Mari di masa sulit ini, jangan tinggalkan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, supaya dalam kuasa Roh Kudus, lewat firman Allah, dari waktu ke waktu kita terus melakukan yang baik di mata Tuhan, demi untuk kemuliaan namanya. Selamat membuktikan saudaraku, Tuhan yang Immanuel menyertai saudara. Dan bersama dengan Tuhan, saudara tidak akan jatuh dalam pencobaan, tapi saudara akan diangkat dalam kemuliaan Tuhan, karena Tuhan mencintai saudara
dan kehidupan saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saudaraku, mari berdiri dan bersama kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur ketika di hari ini lewat firman-Mu kami disadarkan bahwa Engkau menginginkan sesuatu yang baik dari kami. Engkau membenci sesuatu yang jahat. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau berikan kami iman yang teguh, agar kami mampu selalu mengedepankan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami, Tuhan. Karena hanya dengan iman di dalam Kristus kami mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau tolong kami agar sungguh-sungguh lewat firman-Mu kami hidup taat setia kepadamu. Sebagai bangsa negara Indonesia, lewat pemerintah yang memimpin seluruh rakyat, dengan kekuatan iman yang ada pada mereka, mereka menyembah Allah, mereka mempermuliakan Engkau, sehingga apapun yang dikerjakan pemerintah kami, dari pusat sampai di pelosok, adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Maka dengan demikian, ya Allah di sorga, apa yang menjadi cita-cita mulia bangsa kami, mewujudkan masyarakat yang sejahtera, itu akan terjadi dalam kuasa sayang Tuhan. Karena Tuhan disenangkan dan Tuhan memberkati kami, karena kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagai gereja, Engkau juga berkati kami dengan apa yang ada pada kami, Tuhan. Jaga iman kami, agar gereja akan selalu menjadi mitra Allah yang solid dalam kehidupan dari waktu ke waktu. Benar-benar gereja hadir untuk mempermuliakan nama-Mu lewat tanggung jawab iman dalam membangun kehidupan spiritual di dalam kehidupan berjemaat, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarkan gereja-Mu selalu menjadi role model untuk kehidupan yang majemuk di muka bumi ini, dimanapun Engkau hadirkan gereja-Mu, khususnya gereja GPIB Tuhan, mulai dari majelis sinode, mupel-mupel, regio, jemaat-jemaat, berkati semuanya Tuhan, agar dengan berkat Tuhan, gereja GPIB akan selalu menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebaikan Allah dan untuk mempermuliakan nama-Mu dari waktu ke waktu. Berkati Allah di sorga, persiapan kami untuk melaksanakan sidang sinode 5 tahunan yang akan dilaksanakan di Mupel, Jawa Timur sebagai tuan rumah. Berkati semua panitianya Tuhan.
agar segala apa yang dicanangkan, yang dipersiapkan untuk pelaksanaan kegiatan mulia ini, semua terangga indah tepat pada waktunya, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Bahkan di sana pun ketika Tuhan berkenan, Engkau memilih siapapun hamba-hambamu yang akan Kau tempatkan sebagai fungsionaris majelis sinode di periode yang akan datang untuk memanage penata layanan jemaat Tuhan di GPIB secara sinodal demi untuk kemuliaan nama-Mu. Khususnya gereja GPIB Bukit Harapan Surabaya, Tuhan. Mari Kau berkati gereja-Mu ini dengan apa yang ada pada kami, Tuhan. Engkau tolong gereja-Mu Bukit Harapan Surabaya, dari pendeta, vikaris, magang, mahasiswa praktek, seluruh diaken, penatua, pengurus PLK, komisi panitia, pegawai kantor BPPJ, semua unsur pelayan di bidang musik, paduan suara, tim multimedia, tim COVID, gugus COVID. Engkau berkati semuanya ya Allah di sorga. Mampukan kami itu bersinergi dalam melaksanakan tugas-tugas kami demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan seluruh jemaat dari sektor 1 sampai sektor 5, kami semua memiliki kekuatan yang sama untuk mempermuliakan nama-Mu dari waktu ke waktu, agar lewat energi positif dan imani dari jemaat yang mendukung pelayanan di gereja Bukit Harapan Surabaya, semua mendatangkan kebaikan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat-jemaat simpatisan yang setia mengikuti ibadah-ibadah yang dilangsungkan lewat video streaming, Tuhan tolong berkati mereka semua di mana saja mereka berada. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan, pribadi, rumah tangga mereka, agar mereka dengan berkat-Mu semua kami mengalami kesehatan jasmani dan rohani. Kami dijauhkan dari virus corona, kami dijauhkan dari kegagalan, kami boleh mengalami kesukacitaan, baik oleh karena usia bertambah, usia perkawinan bertambah, kami yang sakit disembuhkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang berduka diberikan pengharapan. Apa saja yang menjadi kami diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau sudah berkati kami. Karena itu kami tidak takut dan gentar melanjutkan kehidupan kami, karena kami tahu ketika kami di pihak Tuhan, maka tidak akan ada lawan kami. Terima kasih ya Allah di sorga. Ini doa kami Tuhan Yesus. Sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-24 yang menyatakan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan secara tunai atau cash, dapat diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Jemaat akan menerima peti setoran dari kasir. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan secara non-tunai atau transfer, dapat ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor 14104-29348 atas nama GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer bisa dikirim melalui via WA ke Bendahara Nyonya Penatua Nyonya Rusmiatun dengan nomor HP 0851 0700 2332
atau dengan nomor HP kontak aksi 0877 54 599 888. Kita muji Tuhan dari Gita Bakti nomor 89, Dunia Ini untuk Kemuliaan Tuhan. Jemaat, saya undang berdiri dan secara bersama mari kita ucapkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita sejenak memperhatikan warta jemaat. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah minggu saat ini. Pelayan firman Bapak Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH. Diaken penatua bertugas, organis, pemandu pujian, tim multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan ulangi mana? Ya. Mulai pertama. Enggak. Ya. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita sejenak memperhatikan warta jemaat. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah minggu saat ini. Pelayan firman Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH. Diaken penatua bertugas, organis, pemandu pujian, tim multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak Ibu, Saudara, dimanapun Allah percayakan. Yang kedua, warga jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 2 Mei sampai 8 Mei 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. Yang ketiga, dilaksanakan ibadah hari Minggu tatap muka pada tanggal 9 Mei 2021 dengan aturan jam ibadah sebagai berikut. Yang pertama, jam 7.00 WIB dan yang kedua, jam 9.00 WIB. Bagi jemaat yang hadir ibadah tatap muka, mohon memperhatikan protokol kesehatan, antara lain memakai masker dari rumah,
wajib cuci tangan sebelum masuk ruang ibadah, wajib menggunakan hand sanitizer, tidak bersalaman, duduk berjarak, suhu badan maksimal harus di bawah angka 37 derajat Celcius. Jika suhu badan di atas angka 37 derajat Celcius, mohon untuk tidak memaksakan diri untuk masuk ruangan ibadah. Bagi jemaat yang memiliki keterbatasan fisik atau sakit, dihimbau untuk mengikuti ibadah lewat video streaming. Hal-hal lain yang akan diatur kemudian. Demikian yang dapat disampaikan untuk dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal yang telah disepakati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yang keempat, telah dibuka pendaftaran kateksasi reguler GBIB Jemaat Bukit Harapan periode tahun 2021 sampai 2022. Bagi calon siswa kateksasi yang hendak mendaftar dapat menghubungi kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. Pendaftaran paling lambat akhir bulan Mei 2021. Kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi sebagai berikut, yaitu fotokopi surat baptis, fotokopi akte kelahiran, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, dan fotokopi kartu keluarga. Yang kelima, bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer di nomor rekening BCA 7210308771 atas nama Imansa Kurnain atau Malita Tarigan. Mohon buku bukti transfer bisa dikirim via WA ke Bendahara Penatua Rusmiatun dengan nomor 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 54 599 888. Yang keenam, untuk warta keuangan, jemaat bisa membaca di warta jemaat elektronik, dan apabila ada kekeliruan bisa menghubungi kantor gereja atau majelis sektor pelayanan masing-masing. Untuk yang ketujuh, kami memberi kesempatan kepada mahasiswa praktek untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ketut Meliana Ahrianti Arnawa. Bapak Ibu Jemaat boleh memanggil saya Meli atau Meliana. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga yang sedang melakukan praktek pendidikan lapangan yang terakhir dalam proses perkuliahan saya di GPIB Bukit Harapan di tempat ini. Praktek ini akan saya lakukan dalam waktu 4 bulan, bulan Mei hingga bulan Agustus. Untuk itu, saya mohon dengan kasih untuk dukungan dari Bapak Ibu Jemaat dalam proses pelayanan maupun dalam proses belajar saya di tempat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Salmon dan juga PHMJ serta Bapak Ibu Jemaat tentunya yang sudah menerima saya untuk melakukan praktek di tempat ini, dan secara khusus saya juga berterima kasih kepada Kak Odi yang dengan sukacita mau menerima saya di rumahnya selama saya berpraktek di tempat ini. Untuk itu saya berharap dalam proses pelayanan dan proses belajar saya di tempat ini kita bisa saling mengenal dan saling menyayangi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan semoga Tuhan memberkati pelayanan kita di tempat ini. Selamat pagi. Saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera Allah. Lakukanlah firman yang sudah saudara dengar, dan ketahuilah Tuhan menyertai saudara sekalian. Mari berdiri saudaraku untuk bersama kita bernyanyi dari Gita Bakti 104 bait 1. Janji Tuhan selalu digenapi.
Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia melimpahi kamu oleh kuasa Roh Kudus lewat berkat kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan sekarang dan sampai selama-lamanya.